Ustaz, dan juga khususnya pengurus masjid Al-Ikhwan Mulia dan juga pengurus Panik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita masih istiqamah melaksanakan pengajian ini, subhanallah, online. Di tengah-tengah orang sudah mulai offline, kita masih alhamdulillah istiqamah dengan online. Semoga kita mendapatkan pahala menuntut ilmu, pahala belajar hadis, pahala istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Materi kita hari ini cukup panjang. Jadi kalau kemarin sangat singkat, tersingkat sepanjang kelas kita, hari ini panjang sekali, tapi mudah-mudahan dimudahkan pada Allah. Kali ini Anda mungkin tidak bacakan faedah yang ada di buku. Anda akan bahas dari langsung, Anda baca terjemahnya nanti dan Anda langsung di bersama terjemahannya untuk mempersingkat waktu. Mari kita baca hadisnya. Hadis ini adalah hadis yang nomor ke-47. Temanya adalah fondasi agama Islam lahir dan batin. Hadisnya cukup panjang. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam barizan yawman lin-nas فأتاه جبريل عليه السلام فقال ما الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث قال ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في 5 لا يعلمهن إلا الله ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة لقمان آيات 34 الآية ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju masyarakat, yakni menuju sahabat. Sebagaimana biasa Rasulullah keluar rumah menuju para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril mendatanginya. Ini di majlis, dalam sebuah majlis pertemuan Nabi dengan sahabat. Nabi sedang duduk. Tiba-tiba Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara duduknya? Bagaimana keadaan Jibril saat itu? Keadaan Jibril saat itu berpakaian putih, kemudian rapih, bersih, kemudian wajah dan rambutnya, pakaiannya tidak menunjukkan seorang musafir. Tidak terdapat debu sedikit pun. Biasanya musafir di gurun ada debu. Juga tidak lecek, juga tidak berantakan. Sangat bersih, seakan dia bukan musafir. Dan wajahnya putih, disebutkan pakaian dan wajahnya itu disebutkan syadid
bayal ya, pakaiannya itu putihnya sekali. Nah, Jibril alaihissalam saat itu tidak dikenal oleh para sahabat. Sahabat pun bingung. Kok ada orang yang sebersih ini, serapih ini, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kami tidak mengenalnya. Kalau kami tidak mengenalnya, berarti ini datang dari luar Madinah. Kalau datang dari luar Madinah, berarti seharusnya dia musafir. Tapi kenapa tidak nampak bekas-bekas safar? Sahabat menyimpan pertanyaan itu. Kemudian Jibril alaihissalam, beliau langsung mendekat kepada Nabi dan duduk langsung berhadapan dengan Nabi SAW. Ini menjadi menambah kebingungan para sahabat. Bagaimana beraninya orang tersebut langsung duduk di hadapan Nabi, membelakangi kami, ya, sahabat sedang bersama Nabi. Ini tentu menambah lagi keheranan para sahabat. Duduknya Jibril saat itu adalah seperti ini. Kalau ini Nabi, ya Nabi, ini lututnya Nabi. Nabi duduk dengan duduk seperti duduk tahiyat awal, yaitu duduk iftirash. Seperti ini Nabi. Kemudian malaikat Jibril mendempatkan lutut malaikat Jibril didempatkan dengan lutut Nabi SAW, duduk, dan tangannya ditempelkan di atas paha Nabi SAW, berhadapan langsung. Dan sahabat ini menambah rasa heran dalam diri sahabat, sebab peristiwa yang terlihat itu. Jarang manusia atau umat yang seberani itu istilahnya. Nah, Jibril duduk dengan rapi di situ. Sahabat tentu tidak berani mengomentari, tidak juga berani melarangnya karena Nabi menyetujuinya. Dia duduk di situ. Baik, Jibril alaihissalam itu kita tahu adalah malaikat. Lantas kenapa di cerita ini Jibril manusia, seperti manusia? Jawabannya seperti kita tahu bahwa malaikat itu diberikan oleh Allah kemampuan untuk merubah bentuk atau rupa menjadi manusia sesuai yang malaikat itu kehendaki. Jadi saat ini Jibril posisinya dengan izin Allah menyerupai manusia. Begitu juga syaitan, jin, diberikan oleh Allah kemampuan untuk menyerupai manusia. Dan Jibril menyerupai manusia, datang kepada Nabi, rapih, bersih. Kemudian Jibril mengajukan pertanyaan. Nabi sudah tahu ini Jibril, sahabat belum tahu. Nabi SAW mengajukan, ditanya oleh Jibril alaihissalam. Apa pertanyaan Jibril? Pertanyaan yang pertama adalah, apakah iman? Iman. Rasulullah SAW menjawab, iman itu adalah yakin kepada Allah, bahwa Allah itu ada. Hati kita yakin Allah ada. Mata tidak nampak, telinga tidak dengar suara Allah langsung. Ini Allah itu. Dari mana Allah? Dari kitab Al-Quran. Dahsyat yang kata Allah, kalau kalian aku buat yang satu surat, kalau buat satu ayat, dan kata Allah, kalian tidak akan mampu walau kalian mengundang seluruh manusia yang pandai untuk membuatnya. Dan real, terbukti. Itu baru satu. Banyak bukti lain tentang kesahihan Al-Quran Al-Karim yang mungkin tidak mungkin sempat dijelaskan di sini.
Tapi itu salah satu tanda yang real, yang nyata, yaitu Al-Quran adalah dalil, sebuah pesan atau sebuah bukti nyata bahwa ini bukan perkataan manusia. Dan Quran itu, yang kedua ya, tadi adalah tidak bisa ditiru sedikit pun, tidak bisa dipalsukan sedikit. Kemudian juga yang kedua di antara kelebihannya, Quran itu kata Nabi SAW adalah kitab suci yang tidak bisa disentuh air. Apa maksudnya? Maksudnya dia tidak berada di lembaran-lembaran. Al-Quran itu bukan berada di lembaran. Al-Quran itu sesungguhnya ada tersimpan di dalam dada hamba-hamba Allah yang Allah titipkan di dada mereka hafalan Al-Quran Karim keseluruhan. Ada di dada-dada para hufal, orang-orang yang hafal Quran, yang saleh, yang benar-benar ikhlas, jujur, ridha kepada Allah. Bersih hati mereka, tidak angkuh, tidak takabur, tidak riya, tidak syirik, tidak hasad, tidak dengki. Hati-hati yang mulia dijadikan oleh Allah tempat penyimpanan Al-Quran Al-Karim. Makanya kata Nabi, Al-Quran tidak dapat disentuh oleh oleh air. Sebab dia bukan tersimpan di kertas, tapi tersimpan dalam dada manusia. Itu salah satu bukti bahwa Allah Azza wa Jalla wujud. Belum lagi nanti dengan bukti terciptanya kita, bagaimana kita diciptakan oleh Allah. Kemudian bukti indahnya alam, siapa yang menciptakan Allah. Itu perlu waktu khusus untuk menjelaskan semua itu. Tapi apa itu iman? Kita meyakini dalam hati kita bahwa Allah itu wujud, ada. Di mana Allah Azza wa Jalla Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas 'arsy. Baik. Kemudian setelah meyakini Allah itu ada, apalagi iman itu? Iman itu adalah meyakini malaikat ada. Malaikat itu ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah seseorang itu melafazkan sebuah perkataan, subhanallah, kecuali perkataan itu tercatat oleh raqib, tercatat oleh atid. Subhanallah. Itu malaikat raqibun wa atid. Ada malaikat Jibril, ada malaikat maut, ada malaikat yang lain, banyak malaikat. Ada malaikat pembawa arus, ada malaikat pemikul jahannam, ada malaikat pencabut ruh, ada malaikat pembawa kafan, dan seterusnya. Ada malaikat yang akan bertanya kepada orang yang masuk ke dalam kuburan. Malaikat. Dan ada malaikat namanya malaikat as-sayyarah. Malaikat sayyarah. Sayyarah artinya berjalan, berkeliling, mutar. Apa itu malaikat yang berkeliling? Yaitu malaikat yang berkeliling di belahan bumi ini, di antara timur dan barat, utara dan selatan. Mereka berkeliling mencari di bumi-bumi ini majlis-majlis, perkumpulan-perkumpulan di mana di situ diagungkan Allah Azza wa Jalla, dimuliakan agama Allah, dipelajari agama Allah, dibaca kitab Allah, dibaca hadis-hadis Rasulullah. yakni majlis disebut dengan majlis zikir. Zikir, majlis yang saling mengingatkan akan Allah Azza wa Jalla. Malaikat itu terbang mencari. Jika mereka mendapati ada majlis pembacaan hadis dari kitab 80 hadis pilihan. Maka malaikat yang menemukan itu akan memanggil teman-temannya yang sama-sama statusnya, pekerjaannya adalah malaikat sayyarah. Dia panggil, wahai para malaikat sayyarah yang bertugas mencari majlis-majlis zikir yang mengingatkan Allah, mengingat kepada Allah, halummu ila hajatikum. Sini, hadirlah, datang. Di sini ada majlis yang sedang berjalan. Itu malaikat sayyarah. Jadi, kalaulah kita percaya dengan malaikat, maka kita hidup akan lebih tenang.
duduknya ibu di rumah, duduknya kami atau duduknya kita semua di rumah masing-masing sekarang itu dinaungi oleh malaikat yang disebut dengan malaikat sayyarah. Mereka itu mencari kelompok-kelompok yang sedang mudzakar, saling mengingatkan tentang Allah Azza wa Jalla. Majlis ta'lim ba'da al-maghrib, majlis ta'lim ba'da al-subuh, majlis ta'lim ba'da al-isya, semua majlis yang di sana saling mengingatkan diri, mengingatkan, mengagungkan Allah, disitulah malaikat sayyarah akan menaungi. Kemudian ada juga malaikat yang khusus untuk turun menyimak Al-Quran Al-Karim. Di mana dibacakan Al-Quran, malaikat itu akan berlomba turun ke tempat itu menyimak Al-Quran Al-Karim. Ini malaikat. Kita tidak diperlihatkan dan kita tidak oleh Allah tidak bisa merasakan sedikit pun, kita tidak bisa merasakan malaikat. Kita diminta untuk meyakini. Mana jin? Ada nggak jin di sini? Percaya kepada jin? Tidak ada di sini. Percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada pertemuannya, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari kebangkitan. Tidak ada percaya kepada jin. Padahal jin itu juga makhluk halus. Jin itu makhluk yang tidak bisa kita lihat. Allah berfirman, "Innahu yarakum min haitsu la tarawnahum." Jin itu melihat kalian, tapi kalian tidak bisa melihat jin. Tapi kenapa kita tidak diminta beriman kepada jin? Sebab jin itu memang dia makhluk halus. Memang dia itu makhluk yang tidak bisa kita lihat, tapi dia seringkali dapat dirasakan oleh manusia. Dia seringkali masuk ke tubuh manusia, kemudian berbicara dengan manusia. Sehingga manusia yang tidak bisa bahasa tertentu, kemudian ketika jin masuk ke dalamnya, dia bisa berbahasa tertentu. Manusia yang tidak mengerti pengetahuan tertentu, ketika jin masuk ke dalam tubuhnya, dia bisa berbicara dengan pengetahuan tertentu. Sehingga jin itu bisa dikatakan bisa dirasakan dengan, bisa dirasakan wujudnya, yaitu dengan melihat manusia yang kesurupan atau dalam kesendirian muncul rasa takut atau bayangan-bayangan dan lain sebagainya. Itu jin, dia bisa dirasakan. Sedangkan malaikat tidak bisa dirasakan sama sekali. Makanya orang kafir, orang yang tidak beriman, mereka itu percaya kepada jin. Ada jin, ada setan, ada ghost, mereka sebut syaitan. Tapi mereka tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada malaikat. Mereka hanya percaya kepada jin dan syaitan. Sebab mereka rasakan itu. Wabil khusus mereka yang bermain dukun. Mereka merasakan wujudnya jin. Mereka komunikasi dan minta tolong dengan jin. Tapi malaikat tidak bisa. Tidak bisa kita memanggil malaikat, kita minta tolong. Malaikat tidak bisa. Jadi di surat jin disebutkan wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jin. Rijal minal ins, manusia ya'udun, minta pertolongan bi rijalin minal jin, minta tolong kepada pasukan jin. Manusia minta tolong ke jin. Artinya kan ada interaksi di sini. Sehingga tidak perlu beriman kepada jin menjadi rukun iman. Tidak perlu. Karena manusia sudah sering diganggu jin, digoda jin, ditakut-takuti jin, diancam jin, bantu jin, berteman dengan jin, dimasukin jin. Berbeda dengan malaikat. Malaikat tidak. Oleh itu, di sini diperintahkan oleh Allah untuk meyakini malaikat. Maka yakini malaikat. Kalau perlu pelajari malaikat. Apa sih tugas mereka? Mana malaikat yang ada bersama kita? Banyaklah tugasnya. Ada malaikat yang khusus ditugaskan oleh Allah untuk mendampingi seorang muslim dimanapun berada. Kata Nabi SAW, "Lasafahatkumul malaikat fi turuqikum wa furushikum." Akan dikirim oleh Allah malaikat kepada kalian untuk menjaga kalian, bersama dengan kalian dalam perjalanan kalian, dalam tempat tidur kalian, dalam aktivitas kalian. Terus Allah bimbing dengan malaikat. Dikirim malaikat. Siapa mereka?
yang mereka berada di masjid bertakwa, di luar masjid mereka bertakwa. Di luar dia ingat Allah, di dalam masjid dia ingat Allah. Di majlis dia ingat Allah, di pasar dia ingat Allah, di rumah dia ingat Allah, bersama istri dia ingat Allah, bersama anak dia ingat Allah, di tempat kerja dia ingat Allah, di kampus dia ingat Allah, tempat rekreasi dia ingat Allah, dia musafir jauh dia ingat Allah. Barang siapa yang aktivitasnya tidak lepas dari mengingat Allah, ingin masuk surga, cinta kepada Allah, bertujuan hanya untuk Allah, akan Allah ini malaikat yang menjaganya. Jadi itu dahsyat sebenarnya. Beriman kepada malaikat itu dahsyat. Dan kita bisa menghadirkan malaikat ke kita. Bisa. Dengan cara baca Quran, dia akan turun. Dengan cara ingatlah Allah dan akhirat. Dimanapun kita berada, itu dia juga akan datang menemani kita. Dengan cara jadilah baca Al-Quran yang baik, yang indah. Kata Nabi SAW, Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barab. Orang yang pandai baca Quran akan diutus untuknya atau mereka akan bersama malaikat yang baik, yang mulia. Artinya mereka bersama malaikat yang baik dan mulia di dunia dan di akhirat. Di akhirat mereka akan dikumpulkan dengan para malaikat yang mulia. Di dunia juga mereka akan dikirimkan malaikat. Siapa mereka? Al-mahiru bil Quran, yang mahir dalam baca Quran. Kemudian orang yang menjenguk orang sakit. Banyaklah ini bab khusus tentang beriman kepada malaikat. Kemudian juga beriman kepada kitab-kitabnya. Meyakini Al-Quran sebagai kitab Allah, firman Allah yang diturunkan oleh Allah, yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Quran kitab yang terakhir. Kitab yang dibaca menjadi pahala. Tidak ada kitab yang dibaca pahalanya kecuali Al-Quran. Hadis dibaca, pahalanya bukan per huruf. Pahalanya pahala menuntut ilmu. Pahalanya pahala mengajarkan hadis. Tapi tidak per huruf. Kalau Al-Quran per huruf. Al-Quran juga adalah bacaan salat. Hadis dibaca setelah Al-Fatihah tidak boleh. Yang boleh setelah Al-Fatihah adalah ayat Al-Quran. Maka Al-Quran adalah sebuah kitab yang dibaca di dalam salat. Kemudian Al-Quran adalah kitab yang disimpan oleh Allah di dalam dada, bukan kitab yang disimpan di dalam kertas. Maka itulah Al-Quran sebagai penyempurna, sebagai pengklarifikasi tentang ketuhanan Allah yang sesungguhnya, tentang agama Allah yang sesungguhnya, Al-Quran. Kita percaya pada Al-Quran adalah firman Allah. Kita yakin dalam hati Quran adalah Quran adalah pesan Allah kepada kita. Semua beritanya benar, hak terjadi. Allah berfirman, kana wa'duhu maf'ula. Semua yang ada di dalam kitab Al-Quran pasti akan terjadi. Makanya tidak adalah yang paling nikmat untuk dibahas, dipelajari kecuali Al-Quran. Karena dia itu adalah sebenarnya kebutuhan setiap hati manusia. Manusia-manusia yang gundah, gulana, sedih, bingung, tidak tahu arah kemana, bingung bikin kurikulum kemana, tidak tahu bagaimana mendidik manusia yang lain. Sebenarnya intinya ada di Quran. Intinya kurikulumnya ada di Quran. Cukup baca 2 ayat Quran, fahami bersama-sama, amalkan. Besok baca 1 ayat lagi, fahami bersama-sama, amalkan. Besok baca lagi 1 ayat, fahami bersama-sama, amalkan. Cukup itu. Itu adalah sebuah kenikmatan yang tiada tara. Sebab dia itu adalah pupuknya hati. Dia adalah kebutuhan hati. Kebutuhan hati itu bukan uang. Kebutuhan hati itu bukan jabatan, bukan ilmu. Ilmu itu di sini, kebutuhan otak. Kebutuhan hati itu adalah Al-Quran. Jika dia diturunkan ke dalam hati kita, difahami, dibaca, difahami, dibahas, itu sumber bahagia. Beda, coba aja untuk bahas kitab yang lain. Baca kitab yang lain, gak akan seindah Al-Quran Al-Karim. Baca satu-satu ayatnya. Subhanallah, barang siapa yang sudah menikmati ayat demi ayat, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oh begini ya caranya. Oh ternyata begini ya. Oh ternyata begini ya. Oh ternyata begini ya. Itulah Al-Quran. Oke. Baik, jadi kita yakini Al-Quran adalah benar-benar pesan Allah yang dibutuhkan oleh fitrah setiap manusia dalam hatinya. Nah, kita harus yakini juga ada Taurat, ada Injil. Apa itu Taurat? Apa itu Injil? Atau Zabur, atau Suhuf? Itu adalah kitab suci yang Allah turunkan langsung kepada para nabi-nabi yang menerimanya. Dan diturunkannya secara langsung. Disebut dalam bahasa Arabnya jumlatan wahidah, turun dalam bentuk kitab satu paket dari awal sampai akhir langsung tertulis dalam sebuah kitab. Diturunkan kepada Nabi Musa, diturunkan kepada Nabi Isa, diturunkan kepada Nabi Daud, juga Nabi Ibrahim mendapatkan suhuf. Kitab-kitab itu semua dari Allah. Apa bedanya dengan Al-Quran? Bedanya dengan Al-Quran, Al-Quran turun dengan lisan, disampaikan kepada Jibril, dari Jibril kepada Nabi, dari Nabi kepada sahabat, dari lisan tersimpan di dalam dada, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik." Sesungguhnya Jibril telah menurunkan Al-Qur'an ke dalam hatimu, dalam dadamu wahai Muhammad. Dalam dadamu. Inna alaina jam'ahu. Kamilah yang akan mengumpulkan Quran itu wahai Muhammad dalam dadamu. Dia turun ke dalam dada. Dari lisan turun ke dada. Nabi juga ucapkan lisan, diterima oleh sahabat dengan lisan lagi, turun ke dada. Itu Quran. Dan turunnya itu bertahap. Turunnya bertahap. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turun lagi ya ayyuhal muddatsir. Turun lagi wadduha. Turun lagi terus sampai akhir. Sedangkan Taurat, Injil, Zabur, Suhuf turun sudah satu paket. Semua dari A sampai akhir, kemudian turun dalam bentuk kertas, bukan dalam bentuk lisan yang tersimpan dalam hati. Itu bedanya. Tapi kita yakin Taurat, Injil itu kitab dari Allah Azza wa Jalla. Lantas setelah kita yakini Taurat, Injil, Zabur itu dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga meyakini Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas mana yang kita yakini, mana yang kita ambil? Tentu yang kita ambil Al-Quran. Karena Al-Quranlah yang terakhir. Dan Al-Quranlah yang paling hebat. Dan Al-Quranlah yang sangat spesial dan khusus. Diturunkan di sebuah malam, dan malamnya dijadikan sebuah malam yang mulia, disebut dengan Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran adalah patokannya. Dan ternyata memang benar di Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang Yahudi, orang Nasrani, mereka memalsukan kitab suci mereka. Allah berfirman, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim, thumma yaquluna hadza min 'indillah." Kata Allah, celakalah mereka yang menulis kitab-kitab suci itu, dimasukkan kalam mereka, ucapan mereka, ide-ide mereka. Thumma yaqulun, kemudian mereka mengatakan kepada pengikutnya, kepada jamaahnya, mereka katakan hadza min indillah, ini adalah firman Allah, padahal mereka yang menulisnya di balik layar. Siapa itu? Mereka adalah para rahib, mereka adalah para ruhban yang disebutkan oleh Al-Quran tadi. Al-Quran mengabarkan itu. Mereka menambahkan isi dari kitab-kitab yang sudah Allah turunkan. Apakah hanya ditambahkan? Tidak. Ada lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran mengabarkan kepada kita, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Orang kafir itu yuharrifun. Mereka itu apa itu? Menyelewengkan, memutarbalikkan fakta dan informasi. Al-kalima an mawadhi'ihi, yang harusnya A diputar menjadi A terbalik, yang harusnya B diputar menjadi B terbalik. Beritanya tidak hanya ditambah, tapi diputar balikkan. Al-Quran menyebutkan itu. Bahkan ada yang dihapus, diganti, ditambah, dan diputar balikkan faktanya. Itu kitab-kitab Taurat, kitab Injil yang ada, itu semua sudah terjadi hal tersebut. Siapa yang mengabarkan? Al-Quran. Al-Quran jelas mengabarkan. Sehingga kita tetap yakin Taurat dan Injil adalah kitab suci.
tapi kita harus meyakini di sana sudah terjadi pemalsuan. Harus yakin. Ya, jadi jangan bingung seorang muslim. Jangan mengatakan sama-sama ini dari Nabi, sama-sama ini firman Allah yang harus diyakini. Sebab kita harus percaya kepada kitab-kitab suci itu. Betul, memang sama. Dia sama-sama kitab dari Allah. Kita yakini, kita harus percaya. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Orang-orang yang bertakwa itu yakin terhadap Al-Quran dan kitab sebelum Al-Quran. Nah, namun perlu diperhatikan, ketika kita mempercayai Quran, maka kita lihat di Quran berita tentang kitab-kitab terdahulu. Quran memberitakan tadi penambahan, penyelewengan, penghapusan, perubahan informasi. Maka setelah kita dapat informasi dari Quran tersebut, kita harus meyakini, karena kita harus yakin dengan isi Quran. Kita meyakini bahwa kitab-kitab tersebut sudah tidak lagi murni sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu keyakinan, iman. Jangan heran kalau ada pemikir muslim, cendekiawan muslim berpikir liberal, semua kitab sama. Berpikir liberal bahwa itu semua kitab dari Allah. Itu kesalahan berpikir. Kesalahan berpikir. Kenapa salah berpikir? Karena dia tidak mengedepankan iman. Ini masalah kaum muslimin. Anda ingin petakan di sini. Bedakan antara kebutuhan akal dengan kebutuhan hati, dengan kebutuhan fitrah. Kebutuhan akal adalah ilmu, berpikir. Tapi banyak hal yang nggak bisa selesai dengan akal. Banyak di dunia ini hal yang nggak bisa selesai dengan akal. Demi Allah. Kalau antum dengar cerita Nabi, sirah Nabi, betapa banyak isi perjuangan Nabi itu tidak bisa diterima akal, kecuali harus dengan iman. Bagaimana sosok Nabi yang sederhana, yang ditekan, yang ingin dibunuh, bisa selamat sampai menjadi sebuah negara yang besar, yang ditakuti oleh Romawi, ditakuti oleh Persia, disegani oleh musuh-musuhnya. Sungkan sekali. Itu nggak masuk akal. Kalau pakai akal sulit. Tapi beriman. Seperti kata Abbas. Abbas adalah paman Nabi SAW. Berbicara dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan baru masuk Islam. Abu Sufyan baru masuk Islam sehingga imannya belum. Nah, lihat ya. Abu Sufyan baru hanya bersyahadat. Kayaknya nggak selesai nih pembahasan ini hari ini. Anda akan bahas iman dulu. Nanti kita bahas lagi minggu depan. Abu Sufyan saat itu baru masuk Islam, baru mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lisannya sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru saja. Dan saat itu Abbas sudah masuk Islam lebih dulu, dan Abbas radhiyallahu anhu pamannya Nabi, imannya sudah kuat, yakni sudah masuk ke dalam hatinya Abbas, lisan sudah syahadat, hati pun sudah masuk bahwa Nabi Muhammad, bahwa ponakan saya Muhammad yang dulu saya tidak percaya, karena Abbas masuk Islamnya juga agak terlambat, tapi Abu Sufyan lebih lambat. Makanya Abbas ketika masuk Islam sudah yakin bahwa Muhammad menang, maju, berhasil bukan karena Muhammadnya, tetapi karena kenabiannya. Itu yang difahami oleh Abbas. Itu iman namanya, iman. Mempercayai bahwa ini adalah Nabi, ini adalah Rasul. Sementara Abu Sufyan masih pakainya akal, masih yang dipikirin akal. Bagaimana Muhammad bisa membawa pasukan 10.000 ingin menaklukkan kota Mekah? Nggak masuk akal di Abbas itu. Abbas, di Abu Sufyan masih terus pakai akal, pakai otak. Radhiyallahu anhu akhirnya masuk Islam jadi muslim yang baik. Radhiyallahu anhu Abu Sufyan. Kemudian beliau mengatakan, wahai Abbas, kepada Abbas, pamannya, wahai Abbas, ponakanmu benar-benar hebat. Itu, ya, memuji Nabi Muhammad SAW yang berhasil membawa 10.000 pasukan menaklukkan kota Makkah dengan sangat damai dan tenang. Abu Sufyan memuji Nabi SAW, sungguh benar-benar menakjubkan perkara anak saudaramu itu, ponakanmu itu. Tapi Abbas tidak begitu. Kata Abbas, la, bukan itu.
Kata Abbas, walakinnan nubuwah. Bukan apa-apa keberhasilannya, bukan karena apa-apa, walakin an-nubuwah, dia mendapatkan kenabian. Yani Muhammad sampai bisa sedemikian rupa dari satu orang Abu Bakar sampai diusir balik lagi ke Mekah membawa 10 pasukan yang pasukannya cinta kepada Nabi dengan tulus, tanpa digaji, tanpa dibayar. Kata Abbas, nubuwah itu kenabian. Ini artinya ada dua sosok. Sosok Abu Sufyan, sosok yang baru bersyahadat, belum sampai ke iman, padahal sudah bersyahadat, tapi belum yakini ini adalah kenabian, belum yakini apa yang dibawa Nabi itu adalah benar-benar dari Allah, masih baru syahadat. Tapi setelah disampaikan oleh Abbas, walakinnan nubuwah, itu kenabian. Kemenangannya itu karena dia dipilih oleh Allah menjadi Nabi. Hebatannya karena itu dipilih oleh Allah menjadi Nabi. Ayat-ayat yang turun itu adalah karena firman, bukan sama sekali dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini contoh bagaimana dua sosok yang akhirnya menjadi muslim, dua-duanya baik, Abu Sufyan dan Abbas. Dua sosok yang sama-sama muslim, tapi yang satu masih menggunakan akal. Saat itu ya, Abu Sufyan baru menerima Islam sebagai agama dengan akal, sedangkan Abbas saat itu sudah menerima agama dengan iman. Begitulah Abu Bakar As-Siddiq memahami agama ini dengan iman, memahami Nabi dengan iman, bil iman, tidak dengan akal. Sehingga kejadian ketika Isra Mi'raj ini juga sebuah kejadian yang menakjubkan. Isra Mi'raj, malamnya Nabi Isra dan Mi'raj, paginya Nabi langsung menyampaikan berita itu kepada penduduk, maka dipanggil. Nabi mengatakan, saya semalam pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa saya pergi ke Sidratul Muntaha. Kemudian saya turun lagi. Kemudian saya kembali lagi. Kemudian saya sampai ke rumah lagi. Dan hari ini saya kabarkan kepada kalian. Allahu Akbar. Gempar. Semua gempar. Abu Bakar tidak ada di situ. Radhiyallahu anhu. Beliau tidak sedang hadir di saat itu. Beliau sedang pergi. Atau apa yang terjadi? Semua para sahabat ada yang melemah imannya. Ada yang membuat agak sedikit melemah. Bukannya murtad, tidak, tapi melemah. Orang-orang kafir semakin senang. Oh, Muhammad dongeng, berdusta, cerita palsu. Mana mungkin malam-malam, semalam, waktu yang sangat singkat, dia bisa pergi ke Masjidil Aqsa, harusnya ditempuh sekian minggu atau 1 bulan. Ya, kemudian dia balik lagi, harusnya ditempuh sekian minggu atau sekian 1 bulan, tapi dia bisa balik lagi di waktu yang sama, bahkan dia Mi'raj. Tapi yang ditekankan saat itu oleh Nabi adalah Isra'nya, perjalanan Makkah, Masjidil Aqsa. Mana mungkin, kata mereka. Mereka tidak yakin. Dites Nabi SAW, diminta ini, tunjukkan bagaimana bentuk Baitul Maqdis, bagaimana bentuk ini Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi menyebutkan begini. Ada layar di hadapan Nabi, yaitu sayapnya malaikat. Tapi diperlihatkan oleh sayapnya malaikat tentang Masjidil Aqsa satu persatu, sudah lengkap. Abu Bakar tidak ada. Ketika dalam keadaan genting itu sudah selesai perkumpulan, mereka tiba-tiba Abu Bakar datang. Ya, Abu Bakar datang. Tapi masih ramai orang. Maka mereka langsung menuju Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, sahabatmu Muhammad telah mengaku-ngaku sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, Abu Bakar kemudian langsung mengambil peran di sini. Beliau langsung berdiri dan mengabarkan pada seluruh yang ada, baik muslim dan yang tidak muslim. Beliau mengatakan dengan sangat tenang, bil iman, laisa bil aql. Beliau menjawab dengan iman. Bil iman, dengan keyakinan. Apa kata beliau? Amantuhu bi khabaris sama. Saya itu yakin bahwa Muhammad mendapat berita dari langit.
maka saya lebih yakin Muhammad hanya pergi dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram dan kembali lagi. Tidak ada masalah bagi saya. Allahu Akbar. Subhanallah. Itulah iman. Nah, antum bayangkan, antum posisinya di mana? Anda nggak tahu nih. Antum posisi Muslim saja yang masih ragu dengan Al-Quran, ragu dengan Rasul sebagai Nabi, seperti sempat Abu Sufyan mengatakan tadi. Bukannya ragu, tapi belum paham. Ya. Antum posisinya yang belum paham atau yang sudah paham. Seperti Abbas yang sudah paham nubuwah kenabian. Sudah paham Al-Quran dari Allah. Sudah paham ada malaikat yang hidup bersama kita, mendampingi kita, melihat kita, memantau kita. Paham tidak? Kita sudah sampai sana belum? Sudah sampai lisan syahadat itu turun ke sini belum? Ke dada belum? Sudah sampai di hati belum? Atau jangan-jangan baru sampai di lisan? Nah, itulah bedanya nanti. Nanti kita bahas di minggu yang akan datang. Itulah bedanya antara Muslim dan mukmin. Muslim adalah dia baru mengatakan berislam. Dia hafal rukun Islam, syahadat, salat, puasa, zakat, haji, hafal. Kalau dijawab dia bisa, ditanya dia bisa, tanya lisan bisa, tulisan bisa, seperti anak-anak. Faham 5 itu, tapi belum turun kepada keyakinan. Keyakinan apa keyakinan? Rukun iman, rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar. Percaya lisan, percaya, tapi belum turun kepada hati. Gimana kita? Muslimkah yang hanya sampai lisan, atau mukmin yang sudah sampai iman? Beda. Itu akan terjadi perbedaan. Nanti mana yang sudah muslim, mana yang masih muslim Islam, mana yang sudah iman. Itu nanti perbedaan. Makanya di Al-Quran banyak sekali ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Banyak sekali. Kenapa? Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu banyak perintah di situ. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih. Perintah. Jangan kalian mendahului Nabi SAW. Dan jangan kalian mendahului ide kemauan Nabi. Biarkan Nabi dulu. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang beriman, jangan engkau mengangkat suaramu di atas suara Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Wahai orang beriman, jangan kau hina mukmin yang lain. Terus banyak. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Wahai orang-orang beriman, makanlah yang makanan yang halal. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah engkau ikuti langkah-langkah syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Wahai orang-orang yang beriman, jadikan salat dan sabar sebagai penolong. Kenapa sih harus iman yang dipanggil? Sebab kalau tidak dengan keyakinan dalam hati, semua perintah tadi berat rasanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Orang yang beriman wajib puasa. Yang disentuh di sini. Anta mukmin, sum. Kalau anta mukmin, puasa. Kalau anta beriman, jangan makan yang haram. Kalau anda beriman, jadikan salat sebagai penolong anda, sabar penolong anda. Kalau anda beriman, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian menggibah yang enggak penting. Kalau kalian beriman, jangan kalian menghina antara muslim dan muslim. Banyak di Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Iman. Tapi Islam, kalau Islam belum tentu bisa menerima itu. Betapa banyak orang yang sudah Islam tidak bisa menerima hukum Islam. Sebab belum ada keyakinan kepada Allah dengan baik, kepada malaikat dengan baik, belum yakin kepada kitab Al-Quran belum dengan baik, belum yakin kepada nubuwah kenabian Nabi SAW dengan baik, bahkan belum yakin dengan hari akhirat. Akhirnya dibilang dia muslim yang tidak beriman, atau muslim tapi tidak memiliki iman yang kuat. Walhasil jadilah muslim abangan. Ini yang banyak. Itulah kaum muslimin yang berhormat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa dipahami sekilas apa itu iman, apa itu Islam. Apakah
keimanan yang kuat atau hanya baru lisan, baru mengaku sebagai muslim, baru sholat saja, tapi belum ada keyakinan yang kuat tentang rukun iman tadi. Pada Allah, pada Rasul, pada kitabnya, pada hari akhirat, pada adanya malaikat, kepada adanya qada dan qadar Allah Azza wa Jalla. Baik, itu saja mungkin satu tema dulu tentang iman. Kalau dibahas panjang lagi, sebenarnya ada contoh lagi di dalam sejarah Nabi, bagaimana posisi sahabat yang posisinya sudah mukmin dan mana yang baru muslim. Yang baru muslim itu bukan sahabat, tapi pendatang yang disebut dengan Arabi, datang dari luar Madinah, ini baru Islam. Bagaimana sifat mereka? Beda sifatnya, dalam perang beda, dalam keseharian, ya, dalam menghadapi kemauan Nabi beda. Seperti Abu Bakar tadi. Bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mendengar Isra Mi'raj langsung tak, tidak ada masalah bagi saya. Iman. Memahaminya tidak dengan akal, dengan iman. Gitu ya. Nah, ini perlu dikembangkan atau perlu ditingkatkan masing-masing kita memahami semua ini bil iman. Ada gempa, pahami dengan iman. Qada, selesai. Ada kematian, pahami dengan iman. Ajal, selesai. Kaya raya, pahami dengan iman. Rizq dari Allah. Miskin, pahami dengan iman. Qada dan qadar, saya ditakdirkan miskin. Tenang aja. Kalau orang punya iman, selesai urusan. Karena kalau bila akal, sudah semuanya selesai. Kalau mau pakai akal matematika, silakan. 5 tambah 5, 10. Jadi kalau untuk memahami kehidupan ini beriman. Baru benar, selamat. Demikian, wallahu a'lam. Ya, pokoknya bersambung nanti sampai. Nggak bisa selesai itu. Soalnya, ntar kalau baca doang nggak paham nanti. Jadi, maaf belum selesai ya. Baik, sudah ada yang masuk di kolom pertanyaan, saya bacakan terlebih dahulu. Yang pertama dari Irtati. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kapankah terjadinya Isra Mi'raj itu? Apakah ada yang mengetahui tanggal terjadinya? Apakah kita diwajibkan memperingatinya? Jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fikum. Isra Mi'raj, tanggalnya itu diperselisihkan oleh para ulama. Diperselisihkan. Namun, pendapat yang terbanyak Isra Mi'raj itu jatuh, seingat anak ya, 27 Rajab. Ini Rajab ya. Ini Rajab. Sepertinya di bulan ini. Ayo. Hari ini. Karena tidak ngah. Hari ini berarti. Ayo, 27 Rajab. Tapi tanggal itu diperselisihkan oleh para ulama. Ya, hanya pendapat terbanyak 27 Rajab. Baik. Kemudian apakah apalagi kita wajib memperingatinya? Tidak wajib. Yang wajib adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu wajib. Sholat adalah pesan yang dibawa dari Isra Mi'raj. Ada hadis Nabi SAW mengenai sholat. Barang siapa yang, kata Nabi SAW, sholat 5 waktu, barang siapa yang melaksanakannya dan tidak melalaikannya dan tidak mengurangi hak-haknya, maka Allah janji akan masukkan dia ke dalam surga dan tidak mengazabnya. Sebaliknya, barang siapa yang mengabaikannya dan mengurangi hak-haknya, maka Allah tidak janji akan menjaganya. Jika Allah hendak, Allah akan siksa. Jika Allah hendak, Allah akan ampuni. Jadi salat itu penentu. Jadi tidak memperingatinya tidak wajib. Yang perlu adalah silakan dibahas seperti itu tadi, diambil poin-poin pentingnya, dijadikan pelajaran, boleh. Tapi memperingatinya tidak wajib. Dan bukan juga yang dilakukan Nabi SAW. Tapi jika ada para ulama kita, ustaz kita, dai-dai kita mengadakannya, khair, tidak masalah, itu ijtihad, pendapat dari mereka. Nah, Allah. Baik, saya lanjutkan kembali di kolom pertanyaan. Seperti ada yang masuk dari Syarki. Assalamualaikum Pak Ustaz. Mohon maaf sebelumnya karena pertanyaan saya terlalu cepat dari pembahasan. Di surat Al-Qamar ayat pertama Allah berfirman, saat kiamat semakin dekat dan bulan pun terbelah. Itu terjadi 14 abad yang lalu. Lalu apa yang Allah maksud kiamat semakin dekat? Nah, surat Al-Qamar Allah Subhanahu wa taala berfirman,
iqtarabatis sa'ah, telah dekat kiamat. Baik, kiamat itu sudah dekat sejak Nabi Muhammad diutus. Sejak kapan berarti? Sejak 1400, hampir 1000, berarti 1460 tahun yang sudah. Sejak Nabi lahir 1470 lah, 70 tahun yang sudah. 1470-an tahun yang sudah. Sejak Nabi lahir atau ketika sejak Nabi diutus, dijadikan Nabi dan Rasul, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, saat itu kiamat sudah dekat. Artinya, wallahu alam, masalah kiamat kita tidak tahu. Tapi artinya, dengan umur bumi, sejak Allah ciptakan, sampai diutusnya Nabi, itu sudah sangat tua. Dan kita tidak tahu berapa umurnya. Dari mulai Nabi Adam, bahkan sebelum Adam, sudah Allah ciptakan. Tapi kita tidak tahu, sekali lagi tidak tahu kapan. Kemudian sampai Nabi Muhammad diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul, turun Iqra, sudah jauh sekali. Tersisa sedikit. Sedikit atau dekat yang Allah sampaikan sampai sekarang aja belum terjadi. Dan nggak tahu sampai kapan. Ya, ini artinya antum anak hanya titik kecil, hanya waktu hidup kecil dari sekian panjang umur bumi yang sudah Allah tetapkan. Sebelum Nabi diutus sampai saat ini, sampai nggak tahu kapan kiamat lagi. Jadi yang dimaksud ayat itu iqtarabatis sa'ah, betul. Kiamat sudah dekat dibandingkan dengan umur bumi sebelum ini. Dari mulai Nabi belum diutus ke belakang sampai Nabi diutus ke depan, kalau ditarik waktunya dibandingkan lebih dekat dari Nabi diutus sampai kiamat itu sudah dekat. Cuman dekatnya kita tidak pernah tahu berapa lagi. Allah punya hitungan. Wan syaqqal qamar, insyiqaq, dipecah, terbelah. Terbelahnya qamar atau bulan. Itu ada tafsirannya di situ dijelaskan. Salah satu tafsirannya wallahu a'lam, yaitu Nabi SAW dengan izin Allah membelah bulan itu dengan izin Allah. Walaupun cerita itu didhaifkan oleh para ahli hadis dhaif. Tapi sebagian ahli sejarah mengiyakan cerita itu. Wallahu a'lam. Intinya yang dimaksud dekat adalah sejak Nabi diutus. Dan juga sejak kejadian itu Nabi membelah bulan dengan izin Allah. Ya, walaupun cerita itu masih diperdebatkan. Oke? Itu maksudnya sudah dekat. Tapi antum, anak tidak akan pernah tahu dekatnya itu berapa tahun. Dari sejak itu sampai sekarang sudah 1470 aja belum selesai dekatnya. Masih berapa tahun lagi kita tahu. Itu dekat versi Allah. Versi kita jauh, saking kecilnya kita dibandingkan dengan Allah yang maha hidup, Allah yang maha besar. Allah a'lam. Baik, belum ada yang masuk. Mungkin kita buka sesi tanya jawab. Kalau mau ada yang bertanya, silakan. Mungkin masih ada 10 menit. Apa? Waalaikumsalam. Tafadhal. Tafadhal Pak Saudara. Salam doang. Bacakan kalau tidak ada di kolom chat ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum. Misalnya. Nah. Halo. Assalamualaikum. Ya, baik. Makasih Ustaz. Ustaz, kalau saya coba simak terutama berkaitan hadis yang tadi sampaikan Ustaz tentang kiamat. Kemudian kalau saya amatin ada 12 titik perjalanan menuju surga neraka. Dunia, alam bakol, terus kiamat dan seterusnya itu. Ada nggak titik-titik itu waktu perkiraan? Kalau di dalam Al-Quran kan ada perkiraan-perkiraan seperti yang saya coba simak
Adam, Nuh sekitar 17-14 abad, terus Ibrahim 14 abad, Nabi Musa, Isa, Rasulullah itu 6-3 abad. Nah sekarang kan hampir 15 abad. Nah walaupun itu wallahu alam, Rasulullah bilang Fatil Ajipah yang makin dekat Ustaz. Nah pertanyaan saya ini, poin titik-titik menuju sana itu memang kita nggak ada artinya nih Ustaz. Ada nggak berapa lamanya di perkiraan? Saya kadang-kadang ngutak-atik angka. Baru saya hitung baru 60 abad Ustaz. 60 abad kalau dihitung setahun 1000 hari, akhirat berarti baru berapa hari gitu kita hitung. Dari Adam sampai itu. Wallahu alam. Jadi kira-kira bagaimana itu satu. Kemudian duduk malaikat Jibril sama Rasulullah. Apakah itu bisa kita ambil sunnahnya Rasulullah? Posisi duduknya itu. Makasih. Nah, ya. Baik, jazakumullah khairan Pak Sunaryo. Pak Sunaryo rajin ngaji di mana-mana. Ya, memang ada titik-titik kehidupan. Ada namanya alam ruh. Alam ruh kita tidak tahu berapa lama. Dari alam ruh kemudian kita masuk kepada alam rahim. Alam rahim kita tahu. Alam rahim itu berapa lama? 9 bulan. Setelah alam rahim kita masuk alam dunia. Alam dunia kita tahu. Alam dunia kita tahu, tapi kita tahu setelah wafat. Sebelum wafat nggak ada yang tahu berapa tahun saya akan hidup di dunia. Dari sini saja kita sudah menemukan kelemahan. Dari sini saja, dari alam yang bisa kita hitung saja, kita sudah menemukan kelemahan. Apa lemahnya? Kita tidak bisa hitung berapa jatah kita hidup di sini, kecuali sampai mati. Begitulah alam seterusnya. Barzakh kita tidak akan tahu sampai kita mengalaminya. Kemudian apa lagi? Kebangkitan, mahsyar. Mahsyar itu belum dihisab, baru dibangkitkan, ditahan di pembangkitan berarti jadi lama. Kita tidak akan tahu sampai kita merasakannya. Kemudian hisab, setelah mahsyar dihisab satu-satu. Hisab berapa lama? Kita tidak akan tahu sampai kita merasakannya. Kemudian setelah dihisab, kemudian ada lagi qisas antara yang zalim, yang zalim, pencuri, yang dicuri, pembunuh dan pembunuh, penculik yang diculik, penjahat yang dijahati, pembegal yang dibegal, akan dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini masih proses lagi. Berapa lama? Kita tidak tahu sampai kita merasakannya. Dan seterusnya. Intinya kelemahan kita sudah terlihat sejak sekarang. Saya nggak tahu berapa tahun ini jatahnya di sini. Ya, nggak tahu. Maka selebihnya tidak tahu. Bagaimana dengan sebelumnya Nabi Adam ke Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim ke Nabi Isa ke Nabi Muhammad? Itu juga tidak tahu. Memang ada sejarah buku-buku sirah Nabi, Nabi-Nabi itu perkiraan yang tidak pasti, perkiraan yang lebih dekat kepada tidak benarnya. Tapi ya untuk semangat nggak apa-apa, tapi lebih dekat kepada tidak benarnya. Kecuali yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang Nabi sebutkan adalah antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Kalau itu benar. 7 abad. Betul. 7 abad, 600 tahun sekian. 6 abad. Sittah qurun. Sekitar 500 tahun antara Nabi dan Nabi Muhammad. Itu benar. Tapi yang lainnya kita tidak tahu. Sampai benar-benar beritanya dari Nabi SAW. Jadi ada meyakini ketidaktahuan itu. Ketidaktahuan berapa lama sih kita di titik-titik itu. Yang jelas pasti lama. Jangankan itu ya. Melihat kalimat tadi pertanyaan Mas Zarki. Iqtarabatis sa'atu. Wa insyaqqal qamar. Telah dekat kiamat. Dari sejak Nabi diutus sampai sekarang aja nggak tahu. Masih berapa lama lagi. Padahal udah dekatnya versi Allah, tapi di kita ini udah berapa generasi, dari mulai Nabi, anaknya Nabi, cucunya Nabi, terus keturunannya terus generasi, terus sahabat, tabi'in, terus ulama, terus udah berapa generasi kita ini. Tapi kok kiamat belum datang, padahal Allah sudah mengatakan iqtarab, dekat. Di dekatnya Allah
itu tidak bisa kita hitung berapa lama. Tapi yang jelas dekat versi Allah, jauh versi kita, menunjukkan besarnya Allah. Makanya di akhir nanti udah pokoknya nggak kebayang deh berapa lamanya, ratusan tahun kita menunggu di sana. Kemudian belum menjalani sirat. Itu proses yang panjang sebab untuk menghadapi sebuah kehidupan yang abadi, yang lebih lama lagi, yaitu di surga yang tidak ada di sana siang dan malam. Tidak ada langit, tidak ada matahari dan bulan, yang maksudnya tidak ada siang, tidak ada malam. Karena tidak ada siang, tidak ada malam, tidak ada penuaan, tidak ada pertambahan umur, normal. Karena ada siang dan malam, besok pagi umur kita bertambah, tulang kita makin lemah, besok paginya lagi kita makin bertambah, uban makin bertambah, masuk malam, masuk lagi, pagi lagi, makin lemes, terus. Makin ini ada siang malam ini tercipta untuk bikin kita tua, untuk bikin kita menuju ajal, untuk bikin bumi ini habis, hancur dengan perputaran itu. Di sana tidak ada perputaran itu, tidak ada penuaan, tidak ada kehabisan, tidak ada, standar terus. Nah, untuk sampai kehidupan yang abadi yang panjang itu perlu proses sangat panjang yang kita tidak tahu. Jadi nggak tahu saya Pak berapa perkiraan itu. Dan Nabi SAW di hadis ini nanti kita baca, Nabi mengatakan, saya tidak tahu kapan kiamat. Mal mas'ulu anhu bi'alam. Ketika malaikat Jibril bertanya, kapan kiamat? Nabi mengatakan, saya tidak tahu. Nah, ini bisa jadi contoh buat kita tentang menjawab tidak tahu lebih baik daripada memperkirakan masalah gaib soalnya. Masalah gaib. Karena nggak bisa dihitung masalah gaib. Pertanyaan kedua, apa yang Bapak sampaikan tadi, bisa nggak jadi sunnah duduknya Nabi dengan begini ya, Nabi dengan mereka itu? Para ulama hadis menjelaskan sunnahnya mendekat, bukan menempel sih, karena memang sahabat pun tidak menempel. Jadi sunnahnya mendekat, itu saja. Sunnahnya atau jadi anjuran antara guru dengan murid adalah berhadapan. Seperti ini, mendekat. Seperti kita taruh hati Quran satu. Itu sunnahnya. Barang siapa yang belajar dengan guru dekat, lihatlah ilmunya berbeda. Siapa yang dekat dengan guru, lihatlah ilmunya berbeda dengan orang yang belajar dari jauh. Maksudnya dari jauh tuh nggak kenal, dari jauh tuh tidak akrab dengan gurunya, jauh fisiknya, jauh kenalannya, jauh pengetahuan tentang gurunya, tidak kenal. Tapi kalau semakin kenal, semakin dekat jaraknya, itu beda memang rasanya. Semakin berkah, semakin kuat juga pengaruh dari gurunya ke muridnya. Jadi sunnahnya di sini, sunnah mendekat kepada guru saat belajar, tidak mesti dengan posisi itu. Itu sih yang Anda ketahui dari penjelasannya di situ. Allah. Baik, ada satu pertanyaan yang masuk, ini yang terakhir ya, dari Agustian. Apakah sholat merupakan bentuk ihsan? Karena dalam mi'rajnya Rasulullah membawa perintah sholat. Nah, ihsan berlaku pada semua. Nanti kita akan pelajari apa itu ihsan. Berlaku pada semua amal, tidak hanya sholat. Puasa perlu ihsan, jujur perlu ihsan, amanah perlu ihsan, sholat perlu ihsan, tutup aurat perlu ihsan, tilawah perlu ihsan, zikir perlu ihsan. Oh, nanti ihsan itu berlaku untuk semua ibadah. Di dalam hadis yang lain, yang satu lagi bukan hadis ini, itu pertanyaan Jibril itu Islam dulu. Di sini iman dulu ya. Di sini tadi hadis kita iman dulu kan? Nah, di sana Islam, baru iman, baru ihsan. Soalnya nanti kita jelaskan satu persatu apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Iman tadi sudah dijelaskan, iman ada di sini. Orang itu bisa menerapkan ihsan jika imannya bagus. Jika keimanan tadi terhadap poin-poin iman yang disebutkan tadi terpatri dalam hati, maka akan muncul ihsan. Kalau sudah muncul ihsan, sudah nikmat dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Masya Nah, Allah. alat safar. Nah, jadi kita ketemu Sabtu depannya lagi, insya Allah. Baik, nanti kalau sudah kembali kita akan lanjutkan lagi hadis nomor 47 ini. Baik, jazakallah khairan Ustaz Rahmat untuk materi malam ini. Yang pertama tentang iman. Insya Allah akan dilanjutkan di lain kesempatan. Mari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.